Kalau rakyatnya dikasih gratisan terus, lama-lama ini negara jadi negara pemalas dong semuanya. Semua bergantung sama kebaikan pemimpinnya. Kopi gratis buat Gen Z. Mohon maaf nih Kang Emil, emangnya hidup cuma butuh kopi doang? Ya enggak lah. Ada-ada aja emang bapak yang satu ini nih. Janji sih boleh aja, tapi jangan asal bunyi lah Pak. Mentang-mentang Gen Z deket dengan dunia perkopian, terus ngasih kopi gratis biar bisa kepilih jadi gubernur gitu. Aduh, hati-hati deh Kang, Gen Z itu angkatan anak muda yang cukup kritis dan melek loh. Nggak gampang kena prank sama calon pemimpin. Lagian ya, Kang Emil ini lupa atau emang nggak paham? Dipikir Gen Z itu cuma yang ada di Jaksel doang. Jakarta itu ada 5 kota Kang, ada Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jakut, dan Jaksel. Terus emangnya kultur Gen Z di Jakarta Timur sama Jakarta Selatan sama? Rasa-rasanya sih enggak ya Kang. Gini deh, ada baiknya Kang Emil ini riset dulu aja ke lapangan. Cari tahu lebih banyak hobi dan kultur Gen Z di 5 kota Jakarta itu apa aja. Karena nggak semua Gen Z itu bisa nongkrong di kafe-kafe fancy ala-ala Jaksel. Apalagi sebagai calon pemimpin, emang masih laku obrol janji-janji serba gratis? Kalau rakyatnya dikasih gratisan terus, lama-lama ini negara jadi negara pemalas dong semuanya. Semua bergantung sama kebaikan pemimpinnya. Mau ngasih gratisan apa mau berbayar? Terus kalinya gratis, nanti ada syarat dan ketentuannya lagi. Udah kayak langganan Spotify aja Kang. Lagian hari gini udah nggak zaman tuh janji-janji manis. Kita Gen Z nggak suka dijanji-janjiin. Maaf nih ya Kang, bukan saya maksud menggurui. Cuma saya mau ngasih saran aja buat Kang Emil sebagai calon gubernur. Yang kebetulan Kang Emil ini kan asli dari Bandung. Jadi warga di zaman sekarang tuh apalagi di zaman yang serba canggih dan satset ini cuma butuh yang namanya akses yang cepat dan tepat. Kalau soal isi perut, coba perhatiin deh, biar kata kantong tipis, tapi anak muda mau itu milenial kek, mau Gen Z kek, kayaknya mampu-mampu aja tuh jajan kopi di sana sini. Karena apa? Karena ya mereka bisa ngukur kemampuannya sendiri. Tempat mana yang cocok buat mereka, tempat mana yang pas buat ngedate, tempat mana yang pas buat kerja. Tempat mana yang sekedar singgah dan masih banyak lagi. Artinya Gen Z itu udah mandiri dan lebih paham gimana untuk nyenengin diri sendiri. Mereka justru gak suka sama segala hal yang sok-sok digratisin itu. Soalnya anak-anak Gen Z itu udah muak sama yang janji palsu. Soalnya lagi kalau bicara Gen Z, mereka itu gengsinya gede banget loh. Uang yang mereka spend adalah hasil keringatnya sendiri dan mereka bangga akan itu. Bukan tipikal yang demen dikasihanin. Karena buat mereka self love itu penting. Jadinya setiap mereka punya rejeki, mereka pasti nyisihin buat agenda self reward. Kayak me time atau key time sama circle-nya. Nah, itu yang bikin mereka udah bisa mandiri karena Gen Z punya prinsip kayak begitu. Jadi wajar aja kalau banyak Gen Z yang bisa nongkrong sana sini tiap minggunya. Terus katanya Kang Emil mau ngasih coworking space gratis. Aduh, ini aja udah keliru Kang. Kang mohon maaf nih ya, siapa sih yang ngebisikin program begitu? Coba deh dicek lagi timnya. Jangan-jangan emang timnya tuh punya mental gratisan.
Jadi mereka sendirilah yang sebenarnya ngarep apa-apa gretongan. Jadi gini ya Kang, kalau mau belajar riset di lapangan, coba deh cek programnya Mas Pram dan Bang Dul. Mereka punya program yang aku rasa relate banget sama keadaan Gen Z zaman sekarang. Salah satunya adalah work from everywhere. Nah ini nih yang dibutuhin sama Gen Z. Bukan cuma disuguhin gratisan doang. Mereka tuh seneng kalau ada regulasi, kebijakan yang bisa berdampak pada keadaan sosial dan lingkungan di sekitar mereka. Tahu kan Gen Z paling males berurusan sama macet. Tahu juga kan Gen Z paling males berurusan sama birokrasi menjelimet. Tahu juga kan Gen Z itu tipikal orang yang kalau kerja mesti terjaga mentalnya. Nah, program unggulan dari Mas Pram dan Bang Dul adalah jawaban itu semua. Work from everywhere jadi solusi dari pengurangan kemacetan. Karena orang tidak harus berbondong-bondong masuk ke satu kawasan bisnis tertentu. Kedua, menjadi solusi pengurangan polusi udara yang beberapa diantaranya muncul dari kendaraan bermotor. Ketiga, menjadi solusi dari mental issue yang muncul dari lingkungan kantor. Sehingga mereka bisa me time dengan urusan pekerjaan mereka di tempat yang membuat mereka nyaman dalam bekerja. Keempat, program ini tuh dapat meminimalisir rumitnya birokrasi. Karena banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan sistem online. Inilah terobosan yang dibutuhkan Gen Z. Pemimpin yang kayak begini yang disegani sama Gen Z karena punya gebrakan yang berani soal di mana Gen Z bekerja, makan dan minum apa mereka. Ya mereka mah punya tesnya sendiri Kang. Mereka tuh tahu caranya melayani diri mereka sendiri. Nggak usah didikte harus di coworking space ini itu. Coba bayangin kalau ada Gen Z dari Cakung bagian ujung Jakarta Timur. Terus ternyata coworking space-nya baru ada di daerah Jelambar Jakarta Barat. Nah loh, bagaimana itu Kang? Kalau bahasa simpelnya kan, iya sama aja bohong ngadain coworking space kalau ujung-ujungnya mereka harus dimobilisasi ke suatu tempat yang sama. Lagian emang yakin bisa ngebangun coworking space di 5 sudut di kota Jakarta? Emang Pemprov punya cukup banyak lahan buat bangun coworking space doang. Kalau begini sih namanya nggak realistis Kang. Terkesan asal bunyi doang. Biar dapat simpati Gen Z yang padahal Gen Z nggak butuh amat. Alias mereka bisa cari sendiri. Nah makanya udah paling bener programnya Mas Pram dan Bang Dul. Yang paling make sense sih menurutku. Kebijakan work from everywhere ini jadi terobosan baru buat kota bisnis seperti Jakarta saat ini. Jangan cuma dikasih kopi gratis doang, yang ada kena asam lambung nanti Kang. Ya udah ya Kang, pokoknya nggak usah janji-janji manis lagi karena Gen Z milenial udah nggak mempan sama janji-janji manis kalian.